Menanggapi pernyataan Semi Simorangkir, musisi Badai justru mengungkapkan pandangan yang berbeda dari sudut pandang seorang pencipta lagu. Ia merasa selama ini justru berada di pihak yang dirugikan secara finansial, karena karya-karyanya digunakan tanpa kompensasi yang jelas. Badai merasa bingung dengan narasi yang menempatkannya seolah menjadi pihak yang mempersulit. Padahal kenyataannya lagu-lagu ciptaannya terus dibawakan tanpa ada kejelasan kompensasi untuknya. Ia kemudian merinci di mana letak kerugian yang ia rasakan selama ini. Setelah 2016 saya keluar dari Krispati, saya memberlakukan juga kepada Krispati pada saat itu untuk bayar persentase. Tapi pada saat itu yang saya kasih ke Krispati adalah 10%. Dinego menjadi 5%. Ada kontraknya dan berlaku hanya 1 tahun. Dari 2022 sampai 2023 kalau nggak salah. Nah, ke Semi pun saya berkomunikasi untuk melakukan hal yang sama dengan band saya. Karena kategorinya adalah selama ini kan lagu saya dipakai dari 2000, mungkin selama saya keluar dari Krispati itu kan dibawakan juga. Yang bersangkutan juga menolak untuk membayarkannya gitu. Jadi yang membayarkan itu hanya Krispati aja 5%. Kalau Semi nggak pernah bayar ke saya. Dan saya juga nggak pernah ganggu. Saya nggak pernah nagih. Semi mau konser di mana, mau off air di mana, kecuali untuk mechanical rights ya. Ya itu kan kalau mechanical rights kan ada izinnya. Tapi selama ini Semi kalau nyanyi di mana-mana, saya nggak pernah pusingin gitu. Dan kemarin di sidang MK pun kan beliau mengatakan bahwa dia tidak pernah dipersoalkan. Terus saya tahu tanya, sekarang kerugiannya di mana? Jadi kalau bicara masalah kerugian, kan yang rugi saya. Lagu saya dibawain kemana-mana, dari LMK-nya nggak jelas, dari LMK-nya juga nggak jelas, dari yang bawain lagunya juga nggak jelas. Terus potensi kerugiannya ada di mana? Ya pasti kan ada di saya dong sebagai pemilik lagu. Tapi apakah yang bersangkutan saya pernah ganggu? Nggak pernah. Jadi ya saya bisa dibilang kemarin waktu beliau mengatakan seperti itu, saya agak sedih sih. Maksudnya sedihnya dalam arti bukan galau, bukan baper, enggak. Saya cuma bingung gitu kan. Maksudnya selama ini kalau dia pernah mengatakan ke saya di tahun 2020, saya lupa ya, 2022 atau 2023 saya lupa. Karena terakhir saya main sama Reunian itu adalah di Playlist Live Festival Bandung. Beliau pernah mengatakan ke saya bahwa gua nggak butuh lagu lu. Dan akhirnya saya bilang, kalau memang tidak butuh lagu saya, kenapa masih dibawain? Itu. Memang dibawain deh? Ya pada saat itu kan banyak di YouTube segala macam kan ada. Ya, kan? Ya saya hanya meminta konsekuennya aja sih sebenarnya dengan omongannya gitu. Karena kan Semi juga lagu solonya juga banyak yang bagus kan. Dan dia punya single hits yang kuat juga gitu. Jadi saya pikir harusnya dia lebih percaya diri daripada bawain lagu saya. Itu aja.